Sebagai cewek, tentu dong saya selalu suka diperhatikan. Ada yang tanyain udah makan belum, udah tidur belum, mau diantar jam berapa, mau dijemput jam berapa. Ya kan romantis ya kan? Faktor romantis inilah yang sekarang mulai diperlombakan oleh pabrikan zaman now. Bahkan mulai dari brand Infinix sudah mulai sadar akan pentingnya update software kepada usernya. Tidak hanya jual spek lagi dan spek aja. Tapi kalau masalah si paling care kategori HP Android, ya Samsung jadi si paling romantis. Tiap bulan dapat update berkala cuy. Dan kini Samsung A54 yang sudah setahun aku pakai mendapatkan One UI 6.1. Nah, apakah ada fitur-fitur yang menarik di Samsung A54 pada One UI 6.1? Atau malah tidak ada perubahan apapun? Langsung aja kita kulik, cekidot. Terus terang sebelumnya saya tergoda ingin ganti dari Samsung A54 ke Samsung A55 guys, pas awal launchingnya. Memang sih dari segi material, layar, bezel lebih tipis, dikit ya, dan kamera lebih bagus A55. Apalagi Samsung A55 sudah ada stabilisasinya dalam ambil video Full HD 60 fps. Cuma ada beberapa alasan tidak jadi upgrade. Faktor pertama pada size-nya sih. Samsung A55 terlalu bongsor bagi telapak tangan saya yang kecil. Ini layarnya 6,6 inch, lebih besar dibanding A54 yang hanya 6,4 inch. Terus waktu itulah saya coba lihat Samsung A35 yang memakai chipset sama dengan A54 yaitu Exynos 1380. Rekam videonya bisa stabil pula di Full HD 60 fps. Padahal secara spek kamera nih ya, A54 lebih unggul daripada A35. Apakah gara-gara A35 sudah terupdate ke One UI 6.1? Nah, karena itu saya tidak jadi beli dan coba tunggu One UI 6.1 datang di Samsung A54. Dan kini One UI 6.1 di Samsung A54 sudah ada di tangan dengan size update sebesar 2 GB. Dan ini dia bedanya. Pertama, perlu diingat, update kali ini tergolong minor sesuai penamaannya, tidak benar-benaran seperti One UI 6.0. Di One UI 6.1 lebih menekankan pada pengalaman pengguna yang akan merasa lebih terbantu dengan keberadaan AI yang lebih cerdas, baik personalisasi gambar, video, wallpaper, dan menu pencarian. Untuk atar muka, tidak ada perubahan baik icon maupun susunan penamaan. Cuma saya merasa untuk animasi buka tutup menunya lebih dinamis dan halus. Menurut saya lebih smooth dibanding One UI 6.0. Coba lihat. Waktu di One UI 6.0, animasinya agak sedikit dipercepat sehingga tidak terlihat smooth. Kalau sekarang untuk geser-geser home, masuk recent apps, atau buka tutup aplikasi lebih ringan dan lancar. Kedua, untuk layout control panelnya juga tidak ada perubahan. Cuma di sini ada tambahan pilihan mode yang otomatis masuk di control panel. Jika kita tekan mode pilihannya juga simple, cuma dikasih dua pilihan yaitu mode kerja atau mode tidur. Jika kita mau tidur atau susah tidur karena kebiasaan pegang HP, hidupkan mode tidur saja. Maka otomatis layar akan menjadi hitam putih dan diharapkan mata Anda segera rileks dan cepat tidur. Sedangkan untuk mode kerja bisa Anda personalisasi sesuai ritme kerja teman-teman. Waktu itu kami pernah bahas ya, bagaimana mengoptimalkan mode kerja agar bisa berdampak positif dalam menghemat baterai. Ketiga, yang kentara pada personalisasi wallpaper dan screensaver-nya. Kita cubit, masuk ke wallpaper dan gaya. Untuk mengenai pilihan palet warna di One UI 6.1 masih tidak ada perubahan opsi pilihan warna. Yang berbeda justru pada ketika kita mau pasang atau ganti wallpaper. Taruhlah ini, kita coba pilih gambar anak kecil ya. Langsung kita tekan berikutnya dan di sini kita akan masuk ke dua mode, wallpaper atau screensaver. Dengan icon switch di bagian bawah untuk mempermudah Anda melihat preview dan hasil editing ketika gambar terlihat di beranda atau di layar kunci. Pertama, untuk screensaver kita bisa rubah icon jam warna dan layoutnya beserta hasil previewnya. Plus kini Anda bisa tambahkan widget di bagian bawah, misal widget baterai, cuaca, jam, kalender, dan reminder. Di mana aturannya sekarang widget layar kunci yang sudah kita personalisasi akan auto menjadi icon always on display ketika kondisi layar HP kita mati. Nah, ini dia contohnya. Jadi sekarang lebih simpel ya, cukup rubah widget di layar kunci maka AOD juga akan berubah ikonnya. Tapi terus terang, saya jarang pakai AOD. Di pembaruan One UI 6.1 ini, tampaknya kita sudah tidak bisa merubah tampilan
AOD pakai gambar. Setahu saya dulu ada opsi pilihannya, sekarang kok saya cari-cari menunya tidak ada. Mungkin bagi teman-teman yang tahu caranya komen ya, walaupun saya juga tidak pernah pakai AOD pakai gambar. Tapi pasti ada juga kok orang yang suka kostumisasi AOD di HP-nya. Kedua, jika kita switch ke menu beranda atau wallpaper, kini lebih banyak kostumisasinya, terutama gambar dari fotonya. Di bagian bawah bisa terlihat ada dua pilihan, icon bingkai dan efek. Fungsi bingkai di sini bisa merubah secara otomatis gambar kita sesuai dengan bingkai yang disediakan, baik secara croppingnya maupun peletakannya. Sedangkan fungsi efek bisa merubah suasana foto wallpaper kita sesuai efek preset yang disediakan. Yang saya suka di sini sih ada pilihan efek yang membuat subjek terkesan lebih menonjol dari latar belakangnya sehingga wallpaper kita lebih hidup. Masuk ke perbedaan keempat, yang saya suka pada pintarnya AI dalam menangani isi foto kita di galeri. Contoh mudahnya, kita bisa tuliskan saja di menu search galeri gambar mana yang akan kita cari. Misal, langit, maka akan otomatis muncul hasil foto kita yang menampilkan langit. Dan banyak pilihan kata kunci yang sudah disediakan di menu ini untuk mempercepat pencarian di galeri Anda. Untuk fitur cropping dengan cara ditekan dan ditahan pada objek, ini hasilnya lebih rapi menurut saya. Dengan kemudahan yang tetap dipertahankan dari One UI 6.0. Sebelumnya baik dalam cara kirim atau memindahkan foto ke album lain. Serta di bagian atas juga ada icon berbentuk mata yang diapit oleh Smart View dan rubah rotasi layar. Di icon bentuk mata itu berfungsi bagi kita yang suka kepo aja terhadap objek yang tertampil di foto tersebut. Bisa menampilkan bagaimana cara mencari objek tersebut, salin teks yang tertampil atau menerjemahkannya. Next, kelima mengenai multitaskingnya juga masih dipertahankan kemudahannya. Bagaimana kita masuk ke mode split screen atau pop screen. Di pop screen juga kita bisa kumpulkan beberapa aplikasi yang nantinya akan kita gunakan. Anda bisa membuka 1 sampai 2 pop screen, 3 bahkan 4 pop screen ya. Secukupnya layar kita lah ya, senyaman Anda untuk gunakan fitur ini. Misal contohnya seperti ini, kita bisa main game sambil balas WA atau bikin catatan. Keenam yaitu kameranya guys. Di One UI 6.1 yang saya tunggu-tunggu ternyata fitur stabilisasi di Full HD 60 fps-nya tetap tidak ada atau tidak disediakan oleh Samsung. Pelit banget sih lu Sung. Misal nih ya, fitur ini ada di Samsung A55 sih gue nggak iri ya. Lah ini ada di A35. Secara chipset sama, hardware bagusan A54, malah tidak dikasih. Ya wes lah ya. Yang terpenting adalah hasil kameranya guys di Samsung A54 One UI 6.1 sudah tidak kekuningan atau istilahnya kekunyitan. Benar saya akui di One UI 6.0 kamera Samsung A54 kayak di downgrade gitu, di nerf parah lah sama si Montwine Samsung ya. Apakah ini strategi agar Samsung A55 laku dibanding A54? Kalau iya lumayan sadis sih juga si Samsung ini loh. Buat overall ini hasilnya sudah baik sih. Baik secara preview kamera dan hasilnya juga sudah tidak berbeda sesuai yang apa kita lihat terutama pada kulit manusia di kondisi indoor. Dan untuk kualitas lensa ultrawide-nya menurut saya juga lebih bagus, menampilkan kualitas HDR yang cukup superior terlihat pada bagian foreground dan background lebih balance dan detail. Dan bagi yang bertanya apakah di kondisi ultrawide sudah bisa menyalakan lampu flash seperti One UI 5.1, ternyata di One UI 6.1 juga tetap dihilangkan seperti One UI 6.0. Itu sih juga aneh ya, tapi yang paling saya sedih di menu rekam video rasio full ukuran UHD atau 4K 30 fps tidak disediakan lagi baik di One UI 6.0 dan One UI 6.1. Padahal di One UI 5.1 tersedia. Jelas ya, bagi sebagian konten kreator, fitur ini teramat perlu. Mengingat jarang ada HP dengan rekam video yang bisa ambil rasio full 21:9, bisa rekam 4K layaknya HP-HP Sony Xperia. Itu sih yang paling sedih. Oke, sekarang kita masuk ke uji performa dari One UI 6.1. Apakah kasih dampak positif terutama pada suhu dan baterainya ya, yang masih aja dikeluhkan oleh user A54. Untuk tes seperti biasanya, baterai ada di posisi 100%. Kita coba tes maraton Antutu 10 sebanyak 5 kali, Geekbench 6 3 kali, dan 3D Mark 2 kali. Suhu awal ada di 28 derajat Celcius guys.
Dan kita persingkat saja, hasil Antutu masih stabil di angka 500 ribuan ke atas, belum bisa ke 600 ribuan, masih sama dengan performa Antutu di One UI 6.0. Begitu juga dengan skor Geekbench 6, juga masih mirip ya. Untuk Wildlife Extreme Stress Test juga masih sama skor dan suhunya. Namun saya rasa untuk menjalankan ketiga tes ini, Samsung A54 lebih cepat menyelesaikan dibanding sebelumnya. Tes ini memakan waktu hingga 2 jam 11 menit, sisa baterai ada di 65%. Lanjut kita coba tes dengerin musik pakai TWS guys. Secara HP ini kan tidak ada jack audionya. Kita coba mainkan kurang lebih 45 menit. Nah setelah 45 menit kita dengarkan musik via Spotify pakai TWS. Sisa baterainya ada di 59%. Langsung gaskan ke tes selanjutnya. Kita putar YouTube selama 1 jam pada settingan resolusi 4K ya. Kira-kira menghabiskan baterai berapa sih Samsung A54 ini? Selesai, sekarang sisa baterainya ada di 49%. Tetap semangat untuk habiskan baterainya, kita mainkan game Mobile Legends di Samsung A54. Apakah sekarang frame rate-nya sudah bisa ke 120 fps atau ultra seperti Samsung A35? Dan jawabannya juga belum disediakan bro. Entah nantinya A54 bisa atau tidak ke settingan frame rate ultra, ya tergantung Muntun dan Samsungnya ya. Tapi untuk performanya kami sudah tidak pernah alami isu analog lepas. Frame rate rata-rata bermain game ini selama 1 jam, spesialnya sekarang dapat frame rate yang stabil ke 80 fps dengan settingan grafik super ultra. Jadi A54 pada One UI 6.1 ada kemajuan ya, khususnya main game Mobile Legends. Di konten kita sebelumnya, HP ini walaupun sudah kita setting frame rate super, tapi hasilnya hanya mencapai rata-rata 50-60 fps saja. Untuk suhu juga tidak terlalu panas lagi, yang saya rasakan sekitar 40-42 derajat Celcius. Jika kita cek di permukaan, ini ada angka 38-39 derajat Celcius. Ini sih berita baik sekali ya, karena biasanya A54 untuk mainkan game Mobile Legends ada di 44 derajat Celcius ke atas. Untuk baterai akhir ada di 17%. Next, kita lanjut main PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya juga masih sama seperti One UI 6.0. Settingan grafik PUBG di Samsung A54 bisa ke Smooth Extreme. Tapi jika kita pilih grafik HDR untuk frame rate-nya, turun mentok ke pilihan Ultra. BTW anehnya ini untuk mainkan PUBG kali ini di Samsung A54 selama 30 menit, frame rate-nya hanya dapatkan rata-rata ke 28 fps. Padahal di konten kita sebelumnya main PUBG bisa dapatkan rata-rata 50 fps dengan settingan yang sama. Entah ini bugs atau tidak di gamenya, tapi saya sudah coba buktikan memakai 2 alat bantu ukur fps sekaligus. Keduanya menyebutkan nilai fps yang hampir sama di 28 sampai 30 fps saja. Tapi lepas dari hasil FPS-nya yang agak aneh, dari segi gameplaynya Samsung A54 juga punya performa yang stabil baik, respon sentuhan, suhu, serta daya pemakaian baterai. Kini baterai sudah tinggal 8%. So, untuk SOT yang kami dapatkan di Samsung A54 pakai One UI 6.1 terbilang nafasnya lebih panjang, dapatkan SOT 6 jam. Di tes kita sebelumnya, One UI 6.0 cuma 5 jaman aja. Mengenai performa juga, tampaknya Samsung A54 terbilang mudah akrab dengan One UI 6.1. Terutama suhunya kini tidak mudah panas lagi. So guys, update software berkala yang ditawarkan di Samsung A54 ini masih tergolong panjang ya. Taruhlah waktu beli kita dapat Android 13, sekarang ke Android 14, kurang 2 kali update lagi ya, sesuai janjinya 4 kali update mayor. Dan 5 tahun update patch keamanan. Jadi bagi user A54 menurut saya jangan terlalu lata ingin upgrade device setiap tahunnya ke seri A atasnya kecuali seri S. Tapi bagi yang punya dana 5-6 jutaan ingin beli Samsung seri A ya tentu pilih A55 aja. Misal pilihannya antara A35 atau A54 itu sih jawabannya agak susah ya. Kalau saya pribadi sih pilih A54 karena size layarnya yang pas, spek kamera yang lebih mumpuni dari segala lensanya, dan pertimbangan software update-nya sudah bisa menyesuaikan HP ini dari waktu ke waktu. Tapi ya kembali lagi ke kebutuhan. A35 tetap tidak jelek kok, dengan catatan Anda suka HP Samsung. Kalau pilihan brand Anda bebas di luar sana, banyak brand yang kasih spek yang lebih menggiurkan daripada Samsung seri A di 2024 ini.
Oke, begitu saja dari kami. Jika ada kesalahan kata-kata atau kekurangan fitur-fitur yang tidak dijelaskan, kami mohon maaf. Pesan saya, manfaatkan teknologi smartphone yang Anda miliki, jangan kebalik, mau dimanfaatkan oleh teknologi. Jadinya latah selalu ingin beli HP baru. Tapi kalau situ punya banyak duit, ya nggak apa-apa, gaskan aja. Saya Vanila dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Semoga bermanfaat.